Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini, kita baca dari kitab Yohanes pasal 11 ayat 57. Demikian firman Tuhan. Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya, agar mereka dapat menangkap dia. Saudara-saudara yang terkasih, ada kalanya kita menghadapi masalah yang benar-benar serius. Tetapi ada kalanya juga kita menghadapi masalah-masalah kecil. Andai kata kita mengabaikan semua masalah kecil, bukankah itu tidak akan mempengaruhi hidup kita? Mengapa kita harus mengizinkan hal-hal itu menyita perhatian kita, menyedot seluruh energi dan menguras emosi kita? Mengapa gara-gara berbeda cara memencet pasta gigi, suami istri harus ribut hingga suasana rumah tangga menjadi tak nyaman? Mengapa hanya karena kelewatan salah satu acara TV yang kita sukai, kita harus marah-marah? Seorang yang bijak pernah berkata, "Jangan ambil pusing masalah. Jika tidak, masalah itu benar-benar akan membuat kita pusing." Kita memerlukan energi untuk melakukan hal-hal yang lebih penting. Jika kita terfokus pada masalah-masalah kecil, banyak perkara besar yang jauh lebih penting akan terabaikan. Bukannya meremehkan masalah-masalah kecil itu, tetapi kita perlu sedikit lebih rileks menghadapi hidup. Kita perlu belajar dari Tuhan Yesus. Berkali-kali dia dikecam dan dikritik gara-gara masalah sepele. Orang Farisi dan ahli Taurat selalu mencari-cari soal untuk menjatuhkan Yesus. Bahkan hingga menjelang akhir pelayanannya, ancaman pembunuhan terhadap Yesus. Apakah ini membuat Yesus terfokus pada kecaman orang Farisi itu? Tentu tidak. Yesus tetap berfokus kepada salib. Sebab itu lebih penting daripada menanggapi serangan orang-orang Farisi. Yesus sangat pintar menata prioritas perhatian. Dengan bersikap demikian, maka hal penting tak menjadi korban hal sepele. Maka energinya juga tidak terkuras. Mari meniru Yesus. Beri perhatian cukup pada setiap masalah sesuai porsinya. Maka kita bisa berusaha maksimal untuk mencapai tujuan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini. Firman-Mu yang kami pahami, yang kami mengerti, berkati dan mampukan kami menghidupi firman-Mu ini dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih buat sepanjang malam lamanya Tuhan menghantarkan kami di hari yang baru. Dan hari ini kami akan melanjutkan kembali berbagai aktivitas kami. Tolong kami hari ini supaya tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Mampukan kami hidup sesuai kehendak-Mu. Di tempat kami bekerja, mampukan kami bekerja dengan baik. Di rumah, buatlah kami saling membantu satu dengan yang lain. Dalam hubungan dengan sesama kami, tolong kami saling menghargai dan toleran.
Setiap yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedih Engkau hibur, dan berikan kekuatan di dalam setiap menghadapi persoalan hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.